Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah kita bisa mengerjakan tugas mata kuliah Usul At-Tarbiyah. Saya Niswatun Nisa, mahasiswa pendidikan jarak jauh Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, akan menjelaskan sekilas tentang nilai ketauhidan dalam pendidikan agama Islam pada masa dini. Begitu pentingnya menanamkan tauhid dalam pendidikan agama Islam bagi peserta didik, terutama mereka yang masih muda hingga remaja yang hanya memberikan kesadaran untuk hidup bertuhan dan selalu dalam pengawasan. Hal ini dicontohkan oleh seorang Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dalam surat Luqman ayat 13 ini menegaskan tentang tauhid agar manusia mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan makhluk apapun. Sebab mempersekutukan Allah merupakan perbuatan syirik yang dapat merusak keimanan seseorang, terjebak dalam kekufuran dan membawa dosa besar. Sementara surat Luqman ayat 14 menjelaskan tentang kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Sebab perilaku berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang utama dalam pandangan Islam. Ajaran tauhid atau akidah ditempatkan sebagai inti dari ajaran Islam tersebut. Menjadi penting bahwa mengajarkan nilai-nilai tauhid kelak akan membawa keselamatan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ajaran tauhid mengenalkan akan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi kesempurnaan baginya. Karena nantinya akan menjadikan ibadah mereka yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pada sekelilingnya atau ranah sosial. Jika ajaran tauhid diajarkan sejak dini, maka niscaya kemerdekaan dan kebebasan
akan menjadi citra budaya dan peradaban tiap peserta didik. Sehingga segala bentuk penindasan, kesewenangan, atau penjajahan setiap individu peserta didik akan dipandang buruk atau tidak dibenarkan. Salah satu konsep menerapkan pendidikan tauhid pada anak di usia dini yaitu dengan cara yang pertama, menjadikan anak agar lebih mencintai kepada Allah. Yang kedua, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah. Yang ketiga, mengesahkan dalam hal beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, membimbing anak untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu seringkali disebutkan secara bergandengan antara perintah menyembah Allah semata dan berbakti kepada orang tua. Dalam surat Luqman ayat 13-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya memberitahukan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Allah menyebutkan dengan sebaik-baik penyebut dan telah memberinya hikmah, yaitu ketika memberikan nasihat kepada anaknya yang paling disayangi dan dicintai. Sungguh itu merupakan hak yang sebenarnya untuk memberikan yang terbaik yang dia ketahui kepadanya. Dan juga ayat tersebut terdapat pesan atau isi kandungan yang perlu kita pelajari. Di antaranya yaitu yang pertama, anjuran menerapkan parenting seperti Luqman Al-Hakim. Luqman merupakan seorang yang istimewa, sehingga namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Pada surat Luqman ayat ke-13, terdapat pelajaran parenting yang sebaiknya dicontoh para orang tua dalam mendidik anaknya. Yang kedua, larangan menyekutukan Allah. Dalam ayat ke-13 juga terdapat larangan syirik atau menyekutukan Allah. Pada ayat tersebut, Luqman menasihati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dan menjelaskan bahwa sifat syirik termasuk perbuatan zalim yang sangat besar. Yang ketiga, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Selain berisi nasihat untuk anak-anak, surat Luqman juga menerangkan seputar perintah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tua. Allah juga memerintahkan untuk menghormati dan memuliakan orang tua. Yang keempat, menerangkan besarnya jasa ibu. Dalam surat Luqman ayat 14 juga menerangkan tentang besarnya jasa seorang ibu dalam mengandung dan merawat anaknya. Dalam ayat ini juga disebutkan seorang ibu setidaknya memberikan ASI selama 2 tahun. Yang kelima, mengajarkan untuk mensyukuri kepada Allah dan orang tua. Selain perintah untuk bertauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, dalam surat tersebut juga terdapat nasihat agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, tak terkecuali nikmat diberi orang tua yang mengasihi anaknya dengan sepenuh hati. Lalu, berterima kasih kepada kedua orang tua karena telah membesarkan dan mengasuh dengan baik. Itulah penjelasan seputar surat Luqman ayat 13-14. Dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa ada banyak pelajaran berharga, mulai dari tauhid, birrul walidain, hingga bersyukur.
Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.